Kembali lagi di Caur Cakap Ngaur. Boleh kenalin diri lu dulu. Oke, kenalin, nama aku Dita Juwita dan aku adalah orang di balik Sagittarius 27 di TikTok. Yeay. Kenapa nickname-nya tuh Sagittarius, Kak? Karena kan nama aku kan Dita ya, terus aku juga zodiaknya kan Sagittarius. Aduh. Nah, terus digabungin deh jadi Sagittarius gitu. Oh. Sebenarnya sih kayak gitu ceritanya. Oke. Tapi kalau boleh tahu Sagittarius nih gimana nih tipikal zodiaknya? Waduh, sebenarnya sih aku nggak percaya banget ya sama zodiak ya. Iya. Cuman ya kata majalah-majalah sih katanya Sagittarius itu kan petualang, terus bosenan dan lain sebagainya. Cuman ya itu kan zodiak ya Iya. gitu. Tapi terbukti nggak, Kak? Enggak juga sih, tergantung orangnya. Bohong sih. Karakter Ajeng nih, Kak, yang kakak buat nih based on pengalaman pribadi atau gimana, Kak? Oke, karakter Ajeng itu sebenarnya ada sih, maksudnya inspired by-nya ada gitu ya, dari orang terdekat sih ada gitu ya. Cuman nggak yang plek-ketiplek dia kayak gitu banget, kayak Ajeng banget sih enggak gitu. Ajeng kan dilebih-lebihin ya, kayak seolah-olah dia setiap hari berbohong, setiap saat berbohong gitu. Nah, teman aku ini enggak sih, enggak segitunya gitu. Oh, tapi memang bener nama temen kakak tuh Ajeng? Oh enggak. Enggak. Itu bahaya banget kalau misalnya beneran gitu. Sengaja sih dicari nama Ajeng itu karena kayaknya di zaman sekarang udah mulai jarang ya ada orang namanya Ajeng gitu. Jadi harapannya sih nggak ada yang tersinggung, walaupun ternyata tetap aja sih ada di komen-komen, ih nama aku Ajeng nggak kayak gitu kok gitu. Tapi enggak sih. Tapi ada kayak yang tersinggung? Ada ya kayak gitu, misalnya namanya kebetulan Ajeng gitu kan. Terus tuh ada di awal-awal aku ngonten, waktu itu belum rame-rame banget tuh, jadi aku masih sempet nge-scroll komennya satu-satu kan. Nah, jadi dia itu kayak nge-head terus konten aku gitu. Jadi kayak komen-komennya nih misalnya, emang kenapa sih kalau orang kayak gitu, emang kenapa sewot banget gitu. Terus kayak kenapa sih bikin konten kayak gitu. Terus kayak ih sotoy banget sih kontennya gitu. Nah dia tuh kayak nge-head terus kan. Jadi kan aku kepo ya gitu kan. Ini orang kenapa sih kayaknya sebel banget sama konten aku, follow juga enggak gitu kan. Nah terus aku kayak lihat di IG-nya gitu kan. Nah kayaknya sih dia Ajeng in real life kali ya gitu. Karena aku ngelihat highlightnya tuh aneh. Jadi kayak apa namanya, ada postingan dia naik private jet gitu kan. Terus tuh kameranya juga kayak nggak apa ya, kayak kadang-kadang bagus kualitas kameranya, kadang-kadang kayak Android yang jadul gitu kan, kayak screenshotan berapa kali di post. Nah kayak gitu kayaknya bisa jadi ini sih seuzonnya aku, jangan-jangan dia Ajeng in real life gitu, makanya dia tersinggung gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya itu second akun temannya kakak, kan? Bisa jadi. Gitu. Berarti awal mulanya memang terinspirasi sama seseorang, terus akhirnya dilebay-lebaykan lah. Iya ada lah. Kayaknya kita semua punya temen yang kayak gitu nggak sih, rata-rata. Kayak pernah ketemu lah orang kayak gitu. Bener. Kakak sering nggak ketemu orang kayak gitu dalam pergaulan? Iya, kalau sering sih enggak ya, cuman ya beberapa kali ada lah gitu. Misalnya di SMA ada nih yang kayak gini gitu kan. Terus misalnya pas tuh kuliah ada lagi, pas tuh kerja loh ada lagi yang kayak gini gitu. Cuman ya nggak sering banget, sekali dua kali. Kalau nggak salah yang di kerjaan itu bos ya biasanya kayak gitu. Enggak ada. Waduh, nggak aman banget nih, nggak ada. Kalau dilihat dari konten Ajeng nih Kak, berarti gimana nih, kakak setuju gak kalau cewek tuh kayaknya sebenarnya suka bohong? Ih, seksis banget nih pertanyaan ini nih. Ini nih nggak cuman soal cewek atau cowok ya, cowok juga banyak kok yang bohong. Kayak misalnya nih pas satu first date, maaf ya aku nggak bawa Ferrari aku gitu kan, soalnya lagi di bengkel gitu kan. Sorry ya aku cuman bawanya Innova. Sorry ya aku cuman bawa motor, padahal aku punya Mercy loh. Nah kan kayak gitu juga ada cowok-cowok yang kayak gitu. Jadi nggak cuman cewek doang yang suka bohong, cowok juga ada. Kayak dari hati banget tadi.
Terus gimana Kak? Kalau kan Kakak tadi bilang punya lah, bersinggungan lah hidup Kakak dengan orang-orang kayak gitu. Iya. Gimana rasanya temenan sama orang kayak gitu? Ya kayak gimana ya, kalau dia tiap cerita nih gitu kayak, ya kita sih nggak yang langsung to the point, apaan sih lo bohong gitu atau gimana gitu, enggak sih, nggak berani gitu ya, nggak seberani itu. Cuman kayak kita lirik-lirikan aja sama teman yang lain, kayak senggol-senggolan gitu, ih tuh dia ngapain sih ngebohong lagi gitu. Soalnya pernah juga ya sama kurang lebih, ih aku sebenarnya punya Alphard nih gitu kan, tapi dibawa omong gue gitu. Terus ya sampai sekarang belum dibalikin Alphardnya, kayak nggak ada yang nanya gitu, kenapa sih? Apa nih Kak, kebohongan teman lu yang kayaknya nih nggak masuk akal deh gitu? Aku pernah nih ketemu sama orang ya, jadi dia, aku nggak tahu sih apakah dia anti vaksin atau gimana, pokoknya dia tuh anti banget sama yang namanya rumah sakit. Jadi dia tipikal yang percaya bahwa rumah sakit tuh konspirasi gitu kan. Terus kayak dokter itu tuh cuma ngebohong doang gitu-gitu loh, yang pokoknya gitu deh. Nah, terus di zaman pandemi itu kan kita semua divaksin dong ya kan. Nah, benar. dia itu kan di kerjaan itu kan emang dituntut untuk vaksin semua ya kan. Nah, dia tuh nggak mau sebenarnya gitu. Nah, terus dia di waktu itu kan vaksin mandiri itu, jadi ya udah pokoknya terserah mau di mana aja vaksin, terserah yang penting vaksin gitu kan. Nah, di waktu itu pokoknya ini sih bukan teman aku langsung ya, tapi teman suami aku gitu kan. Nah, dia tuh yang lain pada vaksin di hari itu gitu ya, di hari Sabtu misalnya gitu kan. Nah, yang lain tuh pada vaksin tuh. Nah, dia ceritanya juga vaksin, tapi dia misah. Oh, aku di RT aku soalnya gitu kan. Nah, terus tuh udah tuh kalau baru pertama kali vaksin kan kayak happy ya, ih gue vaksin nih, terus pada apa namanya pamer Hansaplast lah, pamer apa gitu kan. Nah, dia tuh Hansaplastnya aneh. Jadi Hansaplast yang Hansaplast, bukan Hansaplast dari dokter gitu. Nah, kita kan kayak, ih kok gitu sih gitu kan, segitunya banget gitu, sampai bohong gitu loh. Nah, terus tuh kan kalau abis vaksin kan dapat sertifikat kan, dan sertifikatnya itu dia masukin juga deh kalau nggak salah, aku juga lupa gitu kan. Nah, tapi kan kita bisa ngecek ya di website kan, enggak, dia tuh nggak divaksin. Nah, dari situ kita kayak, ngapain sih sampai bohong gitu, bla 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 gitu. Kayak ya udah deh, baru deh dia ngaku. Itu sih yang paling aneh. Tapi akhirnya dia ngaku Kak? Ngaku kalau dia pura-pura divaksin gitu. Kayak kenapa sih harus gitu, gitu, aneh banget. Berarti Kakak nih bisa bedain ya, mana yang beneran cerita beneran atau bohongan tuh? Iya, jadi kan aku kan ngajar psikologi juga ya, kurang lebih gitu kan. Jadi ya pernah sih belajar kayak cara bedain orang yang bohong mana yang enggak gitu kan. Walaupun sebenarnya ya harus diobserve lama gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita langsung ngejudge, oh ini bohong nih, oh ini enggak nih gitu. Jadi harus observasi yang lama gitu. Dan kita kan belajar kayak ada apa sih, ekspresi mikro gitu kan. Misalnya kalau orang bohong itu cenderung tatapannya tuh kemana-mana misalnya gitu kan. Karena dia nyari jawaban kan gitu. Benar. Terus kayak gerakan tangannya tuh kayak berlebihan lah misalnya gitu kan. Terus juga mungkin karena dia cemas akhirnya dia begini-begini misalnya, karena kan bohong kan cemas kan gitu. Bisa sih kayak gitu, walaupun memang nggak yang kita langsung oh kayak gini berarti bohong, atau oh kayak gini nggak bohong gitu. Kadang-kadang kan firasat kita sendiri aja bisa ngebedain gak sih gitu loh, orang yang ngebohong sama yang enggak, misalnya dari nada bicaranya segala macem gitu. Bener. Itu kayak sih simpelnya HP-nya Android tapi bilang Alphard aku lagi di iya benar ini Xiaomi gitu, jangan Alphard. Iya benar. Tadi kan temen, kalau pasangan nih Kakak juga bisa meneliti nggak nih, bohong nih pasangan ini nih gitu. Gini sih, kalau aku sama suami aku kan ekspresif banget ya orangnya ya. Jadi karena kita saking ekspresifnya, kita tuh kalau nggak suka sama orang atau kita ngebohong itu tuh langsung kelihatan mukanya, jadi kayak langsung kelihatan banget lah gitu. Tapi akhirnya jadinya kita seterbuka mungkin sih gitu dalam segala sesuatunya. Berarti jarang lah ada kebohongan di jarang pasangan Kakak ya kan. Tapi kan ada nih Kak yang buat ada istilah nih untuk para cowok-cowok,
lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu gimana menurut kakak? Kalau menurut aku sih mending minta izin sih, karena kan aku juga nggak akan marah juga sih gitu. Kalau aku ya mendingan minta izin, terus kita diskusiin lebih lanjut plus minusnya dan lain sebagainya daripada minta maaf. Kalau minta maaf tuh malah redanya lama gitu, malah marahan lah, konflik berkepanjangan. Daripada kayak gitu ya mending dari awal minta izin aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya memang si cowok ini ngerasa tapi kalau minta izin kayaknya nggak akan diizinin deh gitu. Iya. Gimana ya, mending kita kayak nyari strategi dulu. Misalnya nih pengen PS5 misalnya gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung PS5 mau dong beli gitu kan. Nah jangan kayak gitu, misalnya ada strategi-strategi biar halus nih gitu. Misalnya wah bosen nih gitu ya, kalau misalnya ada PS5 di rumah seru kali ya gitu kan. Nah dari situ kan bisa ngeliat tuh responnya gimana nih, kira-kira welcome atau enggak misalnya. Oh kalau welcome, misalnya kalau welcome kan berarti langsung beli aja dong gitu kan. Nah kalau misalnya nggak welcome, oh kan tapi banyak kebutuhan dan lain sebagainya misalnya gitu kan. Nah cari lagi tuh celah-celahnya misalnya. Oh ini kebutuhan rumah udah terpenuhi semua misalnya gitu kan. Wah kayaknya kalau tambah PS5 seru misalnya atau gimana kan. Jadi cari celahnya aja itu bisa kok sebenarnya gitu, daripada diem-diem beli malahan jadi panjang konfliknya gitu, lebih susah. Harus cari strategi lah ya intinya. Tapi kan strategi beli terus minta maaf kan strategi itu kan. Iya. Aku kebeli nih. maaf gitu. Iya kalau kayak gitu ya berarti ya terima aja resikonya kalau dimarahin. Kalau disuruh tidur di luar ya udah. Gitu. Menurut kakak nih, bohong demi diakui atau bohong demi dapat teman tuh dibenarkan atau enggak? Enggak sih, kayaknya bohong dimanapun tuh kayaknya nggak bagus ya sebenarnya ya. Kan ada orang-orang tertentu yang bilang kayak white lies itu fine-fine aja gitu kan. Bahkan kayak ke anak nih misalnya, oh nanti dibeliin permen deh, tapi abis itu nggak dibeliin. Nah itu kan juga sebenarnya nggak bagus ya gitu. Jadi apapun itu, bahkan white lies kayak gitu pun juga kayaknya nggak bagus sih gitu. Jadi mendingan jujur aja gitu. Bahkan misalnya kan tadi bohong karena pengen diakuin gitu kan. Benar. Ya sebenarnya kalau lo jujur apa adanya gitu ya, misalnya nggak punya Alphard gitu ya udah nggak apa-apa, teman-teman lo juga nggak akan menilai lo tuh dari punya Alphard atau enggak gitu. Tapi lo asik nggak gitu, diajak ngobrol nyambung nggak misalnya, diajak bercanda baperan nggak misalnya, kayak gitu itu kan lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya ngebohong terus ketahuan lagi bohongnya, justru malah orang-orang tuh ilfeel gitu. Bener. Jadi nggak respect kan. Malah nggak respect, malah akhirnya malah ya tambah nggak diakuin gitu. Menurut lu nih kak, kenapa orang mau repot-repot ngebuktiin omongan si tukang bohong? Itu kan, karena kita sering kayak gitu kan, ngebuktiin ini pasti dia bohong. Kenapa nggak? Ya udahlah. Ya karena ya mungkin kita udah terlalu lama ya udahlah kali ya. Jadi kan kayak awal-awal mungkin kayak ya udahlah biarin aja misalnya, tapi lama-kelamaan setahun 2 tahun dia ngebohong mulu misalnya, kan lama-lama kita capek juga kan gitu. Dan kadang-kadang kan seru ya ngebuktiin orang bohong gitu. Kayak kayaknya kalau kita buktiin dia bohong seru nih gitu kan, kayak challenging banget nih buat kita gitu kayak. Nah itu akhirnya ya udah kita buktiin aja gitu. Dan kita kayak pengen tahu gitu loh responnya dia tuh kalau kita ibaratnya kita labrak gitu ibaratnya, kita kasih tahu yang benernya kayak gimana ya reaksinya gitu. Dia bakalan ngebohong lagi buat menutupi kebohongannya atau dia bakalan ngaku ya misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya bener sih, itu seru sih kan. Nangkep basah pembohong tuh seru. Seru banget. Pagi bilang kayak nanti lu gua bayar. Bohong. Iya. Kalau nggak salah nih kan kakak nih pernah jadi guru BK ya atau school counselor. Iya benar-benar. Ada nggak kak murid kakak yang kalau kakak perhatiin nih suka bohong juga? Iya, ada sih, tapi nggak yang suka ngebohong nggak ya, bukan, lebih ke ya sekali-sekali bohong gitu. Kayak misalnya jadi gini, murid aku kan ada yang dia itu model ya, jadi model real model gitu. Nah terus temennya bilang gini, cerita sih ke aku, Bu aku juga kan sebenarnya pernah ditawarin jadi model misalnya gitu kan. Karena
kan aku tinggi gitu, jadi aku lagi di toilet mall gitu kan, tiba-tiba aku disamperin, "Dek, kamu mau nggak jadi model?" gitu kan, kayaknya agak nggak masuk akal gitu loh, di toilet mall disamperin tiba-tiba, "Mau nggak jadi model?" gitu kan. Nah terus dia bilang, nggak mau, aku kan sibuk segala macem gitu. Jadi dia seolah-olah aku juga pernah kok ditawarin model tapi aku tolak aja gitu. Jadi kayaknya dia mungkin dia iri kali ya sama temennya yang model beneran kan gitu. Nah dia kayak membuktikan bahwa aku juga bisa kok jadi model gitu, cuman ya aku males aja, nggak mau aja gitu. Kayak gitu loh dia. Sering dijumpai gitu. sih begitu. Nah iya gitu. Gimana Kak cara menanggapi seorang murid yang bohong? Ya kalau misalnya dia nggak yang berbahaya sih bohongnya, maksudnya nggak merugikan siapa-siapa gitu ya, hanya karena pengen diakuin aja. Selama ini sih aku ya udah ya gitu doang, dengerin aja gitu. Tapi kalau misalnya dia merugikan orang lain, misalnya dia ngadu domba gitu kan, dia ngebohong ceritanya, "Oh si ini kan nggak suka sama lo," misalnya, nah itu kan berbahaya nih gitu. Nah baru itu yang harus diklarifikasi gitu. Nah tapi kalau misalnya emang dia udah terlalu sering ngebohongnya gitu kan, walaupun misalnya dia tidak berbahaya nih bohongnya gitu kan, kayak si Ajeng nih gitu kan. Ajeng kan sebenarnya basically nggak yang merugikan siapa-siapa ya. Benar. Gitu, pengen membuktikan dia tuh kaya aja misalnya atau segala macam gitu kan, dia kan sebenarnya ya merugikan dirinya sendiri aja bohongnya. Tapi kalau udah terlalu sering kan berarti dia ada yang salah dong dari mentalnya. Benar, gitu. Nah itu harus diterapi gitu. Berarti dari guru BK sekarang jadi dosen BK. Iya sekarang gitu. Apa tantangan terbesar pas jadi dosen BK? Apalagi sekarang nge-handle Gen Z kan. Nah itu tuh. Apa nih? Kalau dosen sih sebenarnya basically nggak yang seberat guru ya, malah menurut aku gitu. Karena kalau dosen itu kan lebih ke transfer ilmu aja nih gitu. Kalau guru itu kan dia kayak perkembangannya murid gitu ya, terus dia moralnya itu kayak jadi tanggung jawabnya guru tuh gitu, kayak pokoknya dia harus jadi lebih baik setelah lulus dari sekolah gitu kan, kesannya gitu. Nah kalau jadi dosen kan nggak yang seperti itu ya, mau dia kayak gimana kayak kepribadian aslinya gitu ya, mau dia males kayak mau nggak kayak, yang penting dia tanggung jawab sama tugas-tugasnya lancar misalnya, kayak gitu, lebih kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau tantangan lebih banyak tantangan di guru. Gitu dibandingkan dosen gitu. Walaupun kalau generasi zaman sekarang sih ya challenging, cuman seru kok sebenarnya Gen Z itu. Apa nih serunya nih? Apa nih? Iya, kalau Gen Z tuh soalnya gini, kalau di zaman-zaman dulu ya, kayaknya kalau ditanyain sama guru siapa yang mau maju ke depan misalnya, itu tuh kayak pada diem. Gitu kan, pada langsung nunduk gitu kan, pokoknya nggak mau ngeliat gitu ya, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak mau lihat deh gitu kan. Nah kalau Gen Z tuh justru malah kayak aku gitu, pokoknya semua tuh malahan pengen berlomba-lomba ditunjuk gitu. Ada yang kayak gitu ya. Yang aku sering temuin sih malah kayak gitu, jadi dia malah aktif gitu kan. Nah terus juga kalau Gen Z itu dia, menurut aku dia lebih ke kreatif ya sebenarnya gitu. Jadi dia outputnya sama nih gitu ya. Outputnya sama-sama selesai ibaratnya gitu ya, tugasnya selesai gitu ya, tapi dengan proses yang lebih singkat gitu. Jadi sebenarnya kan tuh kreatif ya gitu. Gitu sih. Berarti seru ya, seru. Iya seru kok. Gen Z tuh seru. Seru, apalagi dia sering bilang kocak. Nah iya bener lagi, apa-apa kocak gitu. Pernah nggak nemuin masalah yang cukup unik selama jadi konselor? Selama jadi konselor, ini sih seumur hidup aku gitu ya, itu baru pertama kali nemuin kasus yang namanya selective mutism di sekolah. Selective mutism itu, jadi dia itu diem ke orang-orang tertentu gitu, jadi dia bisa diajak ngobrol itu sama sebagian orang yang dia percaya aja. Gitu, jadi misalnya ke teman sebayanya dia bisa ngobrol, tapi kalau ke orang yang lebih dewasa dia diem gitu. Bahkan disuruh presentasi pun dia diem, benar-benar diem sama sekali, nggak mau ngomong. Nah itu kasus yang paling unik yang pernah aku temuin. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah tahu kasus itu. Nah itu gimana cara menghandle-nya? Nah itu lebih ke itu sih, ke psikolog dan ke psikiater. Jadi dia udah butuh bantuan yang lebih profesional lagi gitu. Kalau guru BK kan ibaratnya kayak UKS ya gitu, yang hanya ada susternya aja misalnya gitu kan. Nah kalau kasus-kasus yang kayak gini udah harus dirujuk kayak ibaratnya rumah sakit lah gitu. Jadi bukan UKS lagi gitu.
gitu. Tapi kakak lihat bener-bener kalau si anak itu tuh pas diajak ngobrol diem gitu. Iya beneran diem. Jadi pernah aku ajak, bahkan kayak misalnya aku ajak teman-temannya juga deh biar dia ngobrol gitu ya, biar dia nyaman, nggak bisa. Jadi dia diem aja gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ngajak ngobrol ke dia pun tertulis. Jadi bentuknya kayak aku bikin kuesioner gitu, dia jawab. Dari kalau nulis dia mau. Dari mau gitu. Cuman kalau ngobrol pakai headset enggak. Jadi dia beneran yang kayak ya udah nulis aja gitu. Kalau ngobrol tuh dia kayaknya ada ketakutan tersendiri kali ya, yang bener-bener takut banget gitu. Sampai dia akhirnya mendingan diem deh gitu. Tapi normal kan Kak? Maksudnya anak itu fisiknya secara normal. Normal, semuanya normal, bener-bener ya dari mentalnya ya gitu justru. Masalah dari dalam ya. Dari dalamnya gitu. Kalau yang konsul atau ngomongin masalah cinta ada nggak Kak? Ada lah, ada banyak banget. Apa nih biasa yang paling banyak masalah cinta ini? Masalah cinta ya pasti kan kalau di sekolahan ya biasa ya, gebetan aku, cuekin aku gitu-gitu kan. Kalau di sekolah. Bahkan anak SD pun sekarang udah cinta-cintaan kan gitu. Bahkan kayak yang pacaran terang-terangan aja tuh anak SD udah banyak sekarang. Gitu. Terus yang SMP, SMA apalagi gitu kan. Jadi ya gitu deh, gebetan, terus putus gitu kan, terus misalnya baru putus udah jadian lagi. Kayak gitu. Terus ada juga yang seru deh dulu tuh. Jadi waktu abis pandemi kayaknya kan murid-murid tuh pada lupa caranya bersosialisasi ya ibaratnya ya kan. Nah dia tuh kayak gampang banget, misalnya nih minggu ini dia ngomong suka ke A gitu kan, terus ditolak tuh. Nah dia langsung minggu depannya lagi ngomong suka ke B. Kelas. Nah terus habis itu ditolak lagi, ngomong lagi ke C, ngomong suka. Jadi dia nggak ngerti kali ya, kalau cewek-cewek kan omongannya kemana-mana ya, maksudnya pasti cerita kan. Nah dia tuh nggak ngerti kalau itu tuh nggak boleh gitu lah ibaratnya ya. Walaupun sebenarnya sih ya boleh-boleh aja, cuman ya nggak terang-terangan langsung ngomong suka selang seminggu doang lah gitu. Bener. Nah akhirnya dia dilabrak tuh rame-rame sama cewek-cewek gitu. Kamu tuh gimana sih pengennya gitu lah. Tapi ya di satu sisi ya nggak salah juga sih, maksudnya karena ya kan lu udah nolak ya udah dong, berarti boleh suka sama yang lain, tapi ya emang caranya salah juga sih gitu. Terus seru sih. Cukup banyak ya yang bercerita tentang masalah cinta gitu kayak ada nggak yang cerita kayak aku ngambek nih gara-gara nggak dibeliin chat time gitu? Ada nggak? Kalau chat time sih murid aku bisa beli sendiri. Okay. Lebih kayak yang itu sih kayak gitu, dicuekin terus segala macam gitu. Terus kalau permasalahan yang rame nih Kak, marriage is scary ini. Nah itu gimana tuh? Kalau sampai takut nikah sih enggak ya. Kalau di yang pernah aku temuin ya gitu. Cuman karena dulu sih murid aku kan emang dari rata-rata itu menengah ke atas kan dulu di waktu itu gitu. Nah dan kebanyakan itu mereka dari broken home justru malahan gitu. Nah itu sih yang bikin kasihan gitu di satu sisi gitu. Jadi ya entah orang tuanya cerai gitu ya, atau misalnya orang tuanya nggak cerai tapi dia tahu konfliknya apa aja. Nah itu malah lebih sakit sih gitu, karena orang tua zaman sekarang juga banyak juga yang cerita apa adanya gitu loh ke anak-anaknya gitu. Jadi anaknya juga ikutan ngerasain, memikul beban, merasakan gitu. Nah itu sih. Oke. Lebih suka disebut counselor atau content creator? Nah. Sebenarnya kalau content creator kayaknya aku belum gede-gede banget ya. Platformnya masih kecil gitu. Paling counselor aja sih. Counselor gitu. Aja. Oke. Pernah males ngonten nggak Kak? Sering banget lagi. Jadi waktu kapan ya? Pas waktu persiapan pernikahan. Nah itu kan hektik banget tuh. Nah yang tadinya aku targetnya adalah setiap hari, ya nggak setiap hari sih, setiap weekdays itu ada konten baru. Nah itu bener-bener seminggu cuma sekali, gitu, karena hektik gitu. Jadi ya gitu deh. Terus kadang-kadang juga kan bingung ya mau konten apa gitu. Kadang-kadang kan pasti ya ada lah gitu idenya habis gitu. Atau misalnya ada sih ide gitu ya, tapi kayaknya kurang deh gitu. Jadinya mendingan gak usah deh gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi sering
komunikasi sama suami juga nggak untuk ide-ide kayak gini kayak? Ya sering sih, karena kan suami juga kan content creator gitu. Cuman ya balik lagi ke akunya sendiri kan, kalaupun saya udah ada ide tapi akunya tetap males atau gimana ya sama aja gitu. Kira-kira konten Ajeng nih bakal terus ada atau gimana nih ke depannya? Kemungkinan besar sih masih terus ada ya, sampai aku bener-bener udah habis kali ya gitu sih kebohongan-kebohongan Ajeng ini gitu. Apalagi kan penonton aku juga pada bilang Ajeng dibikin kaya beneran dong kak. Kasian kan pada mereka tuh pada kasian sama si Ajeng. Tapi kalau misalnya kaya beneran nanti udah dong abis dong, dia nggak bohong lagi dong gitu kan. Atau misalnya kak Ajengnya pindah circle deh ke circle yang baik-baik aja, nggak usah nyecer dia gitu kan. Nah itu juga nanti tamat dong gitu, nanti deh pas satu pokoknya bener-bener udah abis kira-kira, nah baru deh udahan gitu. Tapi konten Ajeng nih memang permasalahan yang secara umum tuh ada di kehidupan sehari-hari ya? Ada, pasti ada aja deh kayaknya. Sebagian dari kita kayaknya entah punya temen yang kayak gitu, punya saudara kayak gitu, pernah ketemu orang kayak gitu pasti ada aja. Tapi Ajeng nih nggak mau dibikinin konten pura-pura jadi anak presiden gitu, atau pura-pura punya jet pribadi. Kalau anak presiden sih kayaknya terlalu tidak masuk akal karena kan bisa langsung dicek ya, ini anaknya siapa. Tapi bisa aja sih nanti bilangnya aku anaknya presiden nih, cuman nggak diakuin aja misalnya. Nah itu bisa sih, bisa. Jadi nanti adalah bisa dibikin konten kayak gitu. Kalau jet pribadi itu juga bisa, karena ya itu kan aku pernah ketemu, maksudnya ngelihat ya orang yang dia highlightnya punya jet pribadi tapi kok kameranya bures gini sih, nggak mungkin nggak sih gitu. Nah mungkin bisa juga kayak gitu. Kenapa nih kak konten IG dan TikTok kakak tuh bener-bener beda banget? Sebenarnya sih sama ya, cuman emang reelsnya itu nggak ditampilin di feeds. Nah di feeds itu hanya yang estetik aja tuh. Karena kan basically emang Instagram itu dari dulu estetik ya nggak sih? Nah kalau misalnya konten reels aku ditampilin kan tuh muka Ajeng sama sekali nggak estetik ya itu ya. Jadi kayak merusak feeds, jadi aku nggak tampilin gitu. Jadi reelsnya di tab reelsnya aja gitu. Kalau bisa nih kak, someday gitu atau kapanpun itu konten lo udah nggak naik lagi, kira-kira lo bakal ngapain kak? Kayaknya sih bakal memperluas segmennya ya. Jadi si Ajeng ini nggak cuman tukang bohong doang misalnya gitu ya, atau kita ngelihat dari point of view teman-temannya misalnya gitu ya, atau ya lebih ke kehidupan sehari-hari aja POV-nya, jadi nggak cuman tukang bohong doang gitu. Paling itu sih. Atau nggak Ajeng tiba-tiba jadi anak Jaksel gitu ya. Ya, pokoknya nanti kita lihat deh Ajeng bakal ngapain nanti ya. Iya. Gitu. Oke, next apa nih kak plan kakak ke depannya? Plannya sih bakal tetap nerusin si Ajengnya pasti gitu kan. Nah, ya itu sih paling nanti diperluas segmennya, POV-nya nggak cuma tukang bohong dan lain sebagainya gitu. Pengennya sih ya kalau misalnya kita punya apa ya, mungkin punya waktu yang banyak, mungkin bisa kali ya dibikinin YouTube-nya juga kali ya. Tapi ya mudah-mudahan sih, karena kan kalau YouTube pasti lebih panjang tuh durasinya. Apakah kalian sanggup melihat kebohongan Ajeng sepanjang itu? Aku aja nggak sanggup. Gitu. Oke, terakhir kak sebagai counselor, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Oke, nah jadi karena Jakarta itu keras, dunia juga keras, tapi sekeras apapun dunia kamu, jangan sampai kamu berbohong untuk menghadapi kerasnya dunia.